Apa kabar Bapak Ibu semua? Pripun kabare panjenenganipun? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, husnul khatimah, masuk surga bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita Islam itu utas, kalau bahasa Italinya numero uno. Islam itu satu, betul? Oke. Saya pergi ke pasar beli ikan, bukan pantun. Waktu kuliah dulu saya pergi ke pasar beli ikan. Sampai di pasar terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu saya pun pergi ke masjid, ke tempat wudhu. Hidupkan keran, wajah, tangan, pas kepala saya ambil air, saya usap kepala. Datang tukang sayur, la yasih, wudhu kamu enggak sah, karena Maroko itu mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu kalau ngusap kepala kelihatan botak. Mazhab Maliki kalau ngusap kepala, tangannya dibasahin dari depan ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga. Sedangkan saya wudhu, air ubun-ubun, air lagi untuk telinga. Lalu dia bilang di depan orang banyak, la yasih, wudhu kamu enggak sah. Apakah Ustadz ngelawan? Saya enggak ngelawan, ya orang wani, orangnya gede, orang Maroko. Saya diam aja. Waktu itu harga diri saya tercabik-cabik. Cuman yang agak membahagiakan, mungkin dia nganggap saya mu'alaf, karena wajah kita kan mirip-mirip Korea dikit. Soalnya saya pernah masuk masjid Maroko di Casablanca, itu ada masjid Hasan Sani, masjid terbesar di Afrika. Pas mau masuk ditahan sama polisi, stop, nggak boleh masuk. Saya tanya kenapa, dia nanya anta muslim? Saya bilang ana muslim. Your name? Saya tunjukkan Abdul Somad. Baru berarti dia nganggap saya bule. Nggak tahu bule dari mana. Nah, ketika tukang sayur ini marah mengatakan wudhu saya nggak sah, tiba-tiba datang seorang pemuda yang kelihatannya intelektual. Mungkin dia mahasiswa, mungkin dia dosen, saya nggak nanya. Dia ngasih tahu, hadza Indonesia, ini anak Indonesia, alal madhabil Imam Syafi'i. Orang Indonesia itu mazhabnya Jumadi. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kalau wudhu airnya memang 2 kali, satu untuk air kepala rambut, satu untuk telinga. Dan untuk kepala cukup bagian ubun-ubun atau 3 helai saja pun sudah sah. Akhirnya pedagang sayur, pedagang ikan itu diam. Pertanyaannya, Islam itu berapa? Loro. Islam yang pertama ngusap kepalanya dikit aja sah. Yang kedua ngusap kepalanya mesti basah semua dan nyambung ke telinga. Sekarang saya tanya lagi, Islam itu berapa? Memang yang paling selamat diam. Makanya sekarang banyak orang diam supaya selamat.
Islam itu satu. Terus kok bisa cara wuduknya beda? Allahnya satu, Nabi Muhammadnya satu. Nabinya memang satu, tapi hadis tentang ngusap kepala ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, Nabi membasahi tangannya, ngusap sorbannya, kena sedikit rambutnya. Hadis yang kedua, Nabi membasahin tangannya, ngusap kepalanya dari celah sorbannya, kena seperempat kepalanya. Itulah mazhab Hanafi, mazhab paling tua. Dari mana dasar seperempat kepala? Karena telapak tangan ini seperempat kepala, siji, loro, telu, papat. Dari mana mazhab Maliki? Mazhab Maliki pakai hadis juga. Nabi membasahi kedua telapak tangannya, Nabi membuka sorbannya, Nabi ngusap dari depan sampai ke belakang, maju lagi ke depan, nyambung ke telinga. Maka kalau kita mau bersatu itu ngaji. Ngajinya di mana? Di masjid yang semua mazhab dipelajari. Sekarang di masjid Ramadan yang istiqomah Ramadan walaupun sudah masuk Zulqa'dah. Dan nanti akan ada lagi satu masjid yang menjelaskan semua mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, namanya Masjid Nawak. Insya Allah, karena semua dianggap sebagai kawan. Itu siapa? Kawan, sahabat saya, sedulur, sederek, sedoyo, muga-muga kabeh mlebu nang surga. Itu lama saya ngapalnya itu. Nah, jadi kalau sudah dijelaskan begitu, jamaah nggak usah ngapal hadisnya, nggak usah ngapal dalilnya. Jamaah dikasih penjelasan sudah bilang, oh cukup. Kenapa Muhammadiyah itu kalau wudhu ngusap kepalanya dari depan sampai ke belakang nyambung ke telinga? Ada hadisnya. Kenapa Nahdlatul Ulama, Matla'ul Anwar, Al-Jamiyatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu kalau wudhu sedikit saja, lain kepala dengan air telinga? Ada sudah penjelasannya. Oh cukup, gak usah ngaji panjang-panjang. Karena kita semua sibuk dengan profesinya masing-masing. Yang di fakultas kedokteran, silakan baca itu buku-buku fakultas kedokteran, sibukkan diri dengan spesialis objin. Spesialis objin itu bukan spesialis jin, spesialis kandungan. Ada namanya spesialis ortopedi, tulang. Ada lagi macam-macam. Bapak polisi silakan jaga TNI, kedaulatan negara. Masalah ngaji serahkan pada ulama. Al ulama warasatul anbiya. Cukup. Kadang kita ini lebih percaya sama pilot daripada ulama. Mana buktinya masyarakat kita lebih percaya sama pilot sama ulama? Buktinya waktu masuk pesawat dikasih tahu tempat duduk, udah nyaman. Gak pernah tuh ngetuk pintu pilot nanya remnya mana, ini minyaknya murni apa campur. Kenapa sama pilot percaya, tapi kalau sama ulama saya mesti ngaji lagi, saya mesti paham, saya mesti begini. Padahal ulama itu sudah ngaji di pondok 7 tahun, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Fas'alu ahlaz zikri, tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau nggak tahu nanya ulama. Saya sholat di masjid dekat penginapan saya waktu kuliah dulu. Allahu Akbar, kanan kiri memang saya nggak ngelihat, tapi kan kelihatan. Memang nggak ngelihat, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Loh, kok lain ini? Saya kalau jadi imam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sound sistemnya mantap ya. Tiba-tiba imam ini langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak pakai bismillah. Loh. Saya kalau baca Fatihah Maliki yaumiddin, mimnya panjang. Dia enggak. Maliki yaumiddin. Kok lain? Setelah selesai sholat dikasih tahu sama senior, Mat, itu tadi mazhab Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah, bismillahnya enggak ada sama sekali. Oh, kalau gitu sama dengan Saudi, Pak Ustadz. Saudi Arabia ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 cara. Syafi'i jahar, bismillahirrahmanirrahim. Hanafi dan Hambali Saudi Arabia sir, bismillahirrahmanirrahim. Maliki enggak ada sama sekali, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemarin ada jamaah yang nanya saya, Ustadz, ya, tadi saya sholat Idul Fitri, terus imamnya itu langsung baca ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sabbih isma rabbikal a'la. Enggak baca Fatihah, enggak. Itu mazhab apa Pak Ustadz? Imam grogi. Ulang sholatnya. La sholata. Loh, saya duduk dengan mereka ini kok jadi lucu ya. Padahal tadi maunya serius. La sholata, enggak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, siapa yang enggak baca al-fatihah. Memang ada perbedaan-perbedaan yang kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya pulang dari Maroko tahun 2008, ngisi pengajian di Masjid Akramun Nas dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012. 4 tahun ngajar hadis setiap Sabtu subuh. Tapi setiap disuruh maju jadi imam, saya nggak pernah mau. Ustaz Somad maju. Kenapa Ustaz nggak mau? Karena masjid itu didirikan Muhammadiyah. Kalau saya maju ke depan, saya baca bismillah jahar. Kalau saya maju ke depan, nanti sami Allahu liman hamidah saya baca kunut. Enggak masalah bagi yang tahu, tapi saya enggak ingin gara-gara saya jadi imam, makmum yang enggak ngerti di belakang 2 dosanya. Pertama, dosa enggak tahu, yang kedua dosa ngejek ribah saya. Emang minta maaf ke saya mudah? Enggak semudah itu guys. Maka yang paling selamat adalah biarkanlah imam tetap yang maju ke depan. Dan sampai hari ini hubungan kami baik, sahabat-sahabat saya baik. Rektor Universitas Muhammadiyah ngirim saya WA, Mat, iya bang, boleh kupajang foto kau di depan untuk penerimaan mahasiswa? Saya bilang nggak apa-apa, tapi nanti kalau macet di depan semua ngelihat foto saya gimana? Saya bilang, ini kan menyusahkan bapak-bapak polisi. Saya bilang, pas penerimaan mahasiswa baru kemarin kami buat penerimaan mahasiswa, daftar segera, ingat kuota terbatas. Ijtima, pertemuan 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Riau. Ijtima jamaah tabligh 20.000 orang. Saya pun hadir. Tiba-tiba datang satu orang berbisik ke saya, Ustadz Somad, ya, sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Kenapa kamu nanya? Ini kan tabligh, Ustadz kok ada di sini? Kami lihat-lihat di NU, Ustadz sekretaris LBM, Lembaga Bahsul Masail Provinsi Riau Nahdlatul Ulama.
Di Muhammadiyah Ustadz penasehat Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Di Al-Wasliyah Ustadz bagian dakwah, di Perti bagian fatwa. Saya bilang, kamu nanya untuk apa? Saya intel untuk laporan Pak Ustadz. Gini ya, saya jelaskan. Nih, saya jelaskan. Jamaah Tabligh, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah, itu semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Ahlul Bid'ah wad Dhalalah. Ketika Syiah datang mau ngajak Buya Hamka untuk bergabung mendirikan negara wilayatul faqih, Buya Hamka menulis tulisannya, saya copy, saya masukkan ke buku 37 masalah populer. Apa kata Buya Hamka? Kami nggak perlu ikut Syiah karena kami di Asia Tenggara adalah berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Buya Hamka sendiri yang ngomong. Dan kita mayoritasnya bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab yang kedua Maliki, nomor 1 Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Hambali itu subuhnya enggak pakai kunut. Jadi kalau ada imam yang subuh enggak pakai kunut, itu mazhab Hambali. Saudi Arabia, Makkah, Madinah, mazhab Hambali. Imam Syafi'i subuh pakai kunut. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Hadait, tawallait, afait, nggak ada hubungan dengan lafait. Ini udah 3 kali sebut ya, paham sendirilah. Untuk Masjid Nawak, sampai mana tadi, hilang bahan saya. Datang seorang pengikut mazhab Hambali yang subuhnya nggak pakai kunut, menemui Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, ya, saya ikut dengan kamu. Bagus, mengikut ulama pewaris para nabi. Saya subuh nggak pakai kunut, ya, itu memang mazhab saya. Bagaimana kalau saya sholat di masjid yang imamnya itu mazhab Syafi'i dan dia subuhnya pakai kunut? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kalau imammu berkunut, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Kenapa? Karena Nabi berkata, ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam diangkat untuk diikuti. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Itu yang ngomong Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal sendiri. Makanya kalau ada orang sekarang imamnya baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait, ora melu. Ini datang orang menemui ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, saya bermazhab Hambali. Ya, bagaimana nanti kalau saya pulang ke Indonesia, di kampung saya imamnya mazhab Syafi'i? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ikuti saja imammu. Kenapa? Karena berbeda dengan imam itu syarrun, jelek. Imamnya berkunut, ikut. Imamnya enggak berkunut, ikut. Makanya saya jarang-jarang mau jadi imam, paling enak jadi makmum. Jadi imam itu resikonya besar, apalagi imam sholat istisqa. Pas enggak turun hujan, yang salah imam. Pas hujannya turun, katanya gara-gara makmum. Makanya saya nggak pernah sama sekali mau ikut sholat istisqa. Diminta waktu Riau lagi berasap, diminta, saya nggak mau. Saya bilang, kenapa?
karena yang bakar hutan ikut sholat. Mana saya mau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada yang pakai kain sarung batik, pakai belangkon syariah, Ustadz Salim. Ada yang pakai sarung non batik dan pakai peci putih. Ada yang pakai peci hitam, celana hitam, baju nawak. Yang menyatukan mereka bertiga ini apa? Apakah mereka disatukan oleh partai? Kelihatannya bukan orang partai. Apakah disatukan oleh bisnis? Kelihatannya juga bukan. Yang menyatukan mereka ini adalah cinta. Ustaz tahu dari mana? Saya nebak aja. Nggak tahu juga apa mereka ini saling mencintai atau tidak. Datang orang yang berkulit hitam, legam, budak, miskin, hamba sahaya, memeluk Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa sampean meluk saya? Saya nggak yakin di akhirat nanti bisa ketemu kamu ya Rasulullah. Saya orang miskin, budak, hamba sahaya, kulit hitam, derajat saya rendah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cerita masalah amal, amal kita jauh. Cerita masalah ridho, qanaah, zikir, qalbu khusyuk, jauh. Tapi insya Allah kita ini bisa bersama dengan Nabi karena cinta, insya Allah. Cinta itu datangnya dari mana? Dari FB turun ke WA. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Jadi cinta itu datang dari kekecewaan. Semakin tinggi kekecewaan, semakin dalam cinta. Makanya orang-orang yang pernah kecewa itu syairnya itu menyentuh hati. Siapa contohnya? Zainuddin karena dikecewakan Hayati. Bagaimana dalamnya cinta Qais ketika ditinggalkan oleh Laila. Maka adik-adik jatuh cintalah. Ketika kalian kecewa, itu kata-kata kalian indah dan puitis. Makanya bapak kalau ada ketemu anak muda yang bawaannya mau buat syair aja, yakinlah itu pasti hatinya hancur berkeping. Nah, saya ini kan orangnya suka mengamati orang. Ngapain ini Ustadz Lukman buat masjid ramah anak, disediakan main-main untuk anak-anak bisa dibawa oleh bapak ibunya, ada shop khusus untuk anak. Tapi seumur-umur jalan dengan Ustadz Lukman nggak pernah sekalipun saya nanya, Ustadz Lukman ngapain Ustadz Lukman buat masjid ramah anak? Nggak pernah. Kenapa Ustadz nggak nanya? Ya saya jaga harga diri saya. Ternyata hari ini beliau bukakan di masjid Ramadan. Kenapa beliau buat masjid ramah anak? Rupanya beliau pernah diusir imam masjid karena bawa anak. Tolong nanti buat persatuan yang pernah diusir imam masjid. Ngamuk ini anak, bawa pulang. Selama masjid itu masih ada suara anak, selama masjid masih ada anak lari-lari, yakinlah masjid Ramadan ini masih ada lagi yang sholat di sini tahun 2055. Waktu tahun 2055 nanti ada acara lagi ngaji di sini Nawak, itu yang akan jadi ketua panitianya tuh anak-anak. Itu ketua panitia, sekretaris, bendahara. 3 mereka anak-anak. Yang ada di bawah anak-anak. Anak-anak. Mereka yang akan jadi panitia. Tahun 2035, 45, 55, 30 tahun lagi. Waktu itu bapak-bapak udah meninggal semua. Saya masih hidup. Mereka nelpon saya. Saya tahu mereka cemas juga ini.
Kalau saya prinsipnya Ustadz Salim, Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, Ustadz Lukman, kalau aku mati kalian jangan datang ke Riau. Kenapa? Karena tanganku tidak bisa menghapus air mata kalian. Dan kalau dilihat dari tahun lahir di antara berempat ini, saya yang paling tua. Makanya kalau dilihat memang saya lebih dulu kelihatannya. Maksudnya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Masalah umur ini kita kan nggak ada yang tahu. Yang penting kita semangat terus. Saya terus terang, kalau duduk dengan mereka, itu yang selalu saya pikirkan. Waduh, apalagi pas hari ini disebut lagi diulang-ulang 48. Apa salahnya cukup didoakan saja, nggak usah nyebut angkanya. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Ya kalau doa-doa aja, pikirkan juga perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja melahirkan anak, meregang nyawa, robek kulitnya. Sakit apa enggak sakit? Kayak merasakan aja. Tapi begitu bidan membawa anak, dipeluk oleh si ibu, ibunya senyum atau marah? Senyum. Kenapa si ibu senyum? Katanya sakit. Jawabannya adalah cinta. Cintalah yang membuat si ibu tidak merasakan sakitnya meregang nyawa. Pas suaminya datang baru dia marah. Ini perbuatanmu. Suaminya juga dengan senyum menjawab, itu kan terjadi karena kamu cinta sayang. Coba kalau kamu marah, kan gak jadi. Begitulah cinta. Kalau kita ini ada karena cinta, kenapa kita mesti kelahi karena marah? So sweet. Makanya yang punya usaha baju kaos sablon, tulislah, kalau kita ada karena cinta, kenapa kita mesti binasa karena marah? Tapi tolong baju-baju yang begini jangan dipakai sholat. Si makmum Allahu Akbar. Kalaupun mau pakai baju yang ada tulisannya, yang tulisannya di depan Nawak. Ini baju limited. Anda mau, ada di bawah. NH Merch, Nawak Hijrah Merchandise. Jangan lupa, kuota terbatas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyatukan kita ini adalah cinta. Al-Muntaqim, maha membalas. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabbar, maha pemaksa. Tapi ketika kita baca Quran, adakah di Quran itu Bismillahil-Muntaqim, Bismillahil-Aziz, Bismillahil-Jabbaril-Mutakabbir? Yang ada adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan pezina, pemabuk, pembunuh, pelaku narkoba, tiba-tiba tobat baca Quran. Bismillahil-Muntaqim, dengan nama Allah yang membalas, gak jadi tobat. Tapi begitu buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa Jawanya, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Ternyata kalau habis makan soto ini bawaannya bahasa Inggris. Allah Subhanahu wa taala ingin melihatkan dirinya yang pemaaf. Di bulan Ramadan, apa yang selalu kita minta? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku berjumpa dengan Ramadan, apa doa yang ku minta? Kata Sayyidatuna Aisyah, seandainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, engkau maha pemaaf,